Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Ana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai akibat rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan. Pertama, perlu kita ketahui bahwa bumi tempat kita berpijak ini berputar loh adik-adik. Nah, perputaran bumi pada porosnya ini disebut rotasi. Terjadinya rotasi ini mengakibatkan banyak hal di bumi. Salah satunya pergantian siang dan malam. Yang kedua, pergerakan semu matahari. Pergerakan semu matahari ini, matahari terbit dari arah barat ke arah timur, waktu terbit dan waktu tenggelam. Kemudian ada perbedaan waktu. Nah, di Indonesia ini terbagi atas 3 waktu. Yang pertama WIB, waktu Indonesia Barat. Yang kedua WITA, waktu Indonesia Tengah. Yang ketiga waktu Indonesia Timur, WIT. Nah, selisih dari WIB ke WITA antara 1 jam. Kemudian selisih antara WITA ke WIT 1 jam. Sedangkan selisih dari WIB ke WIT 2 jam. Kemudian ada akibat lagi loh dari adanya rotasi bumi ini, yaitu pembelokan arah arus laut. Nah, pembelokan arah arus laut ini terbagi menjadi 2, yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut artinya angin bergerak dari arah laut ke darat. Ini biasanya terjadi di siang hari. Kemudian angin darat. Nah, angin darat ini angin dari darat ke laut. Ini biasanya terjadi pada malam hari ya adik-adik. Nah, hal ini biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari ikan. Selanjutnya kita belajar mengenai revolusi. Apa sih itu revolusi? Nah, revolusi ini pergerakan atau perputaran bumi mengelilingi matahari 1 kali putaran. 1 kali putaran ini biasa disebut kala revolusi. Terjadi 365/4 hari atau biasa kita bulatkan menjadi 1 tahun. Nah, banyak hal terjadi akibat revolusi bumi ini. Antara lain ada perbedaan musim. Perbedaan musim itu musim tropis, subtropis. Tropis musim kemarau dan musim hujan, subtropis musim semi, salju, gugur, panas. Kemudian yang kedua, perbedaan siang dan malam, pergerakan edan matahari. Nah, yang ketiga ini gerak semu matahari. Gerak semu matahari ini menjadikan matahari terlihat terbit dari tempat yang tidak sama, atau matahari terlihat sedikit demi sedikit bergeser. Selanjutnya perubahan rasi bintang. Perubahan rasi bintang ini seperti Sagittarius, Capricorn, Cancer, Leo, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada penanggalan kalender Masehi. Nah, penanggalan kalender Masehi ini terjadi sekitar 4 tahun sekali. Biasanya disebut tahun kabisat. Selanjutnya, Kak Ana punya materi mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Gerhana bulan terbagi atas 2, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total, posisi bulan berada pada umbra bumi. Sedangkan gerhana bulan sebagian, posisi bulan berada pada penumbra bumi. Nah, adik-adik pasti tanya kan, apa sih itu umbra dan penumbra? Jadi, umbra adalah bayangan inti yang berada di tengah dan sangat-sangat gelap pada saat terjadi gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi pada saat gerhana atau terjadi bayangan pada benda gelap dan tidak tembus pandang. Selanjutnya ada gerhana matahari, di mana matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Bulan berada di antara matahari dan bumi.
Gerhana matahari terbagi atas dua, yaitu gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total yakni umbra bulan menghalangi bumi. Sedangkan gerhana matahari sebagian, penumbra bulan menutupi atau menghalangi sebagian. Yang terakhir ada gerhana matahari cincin, di mana umbra bulan menghalangi bumi, namun saat bulan berada di titik terjauh. Nah, sekian dulu ya adik-adik pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.